lain. Ibnu Syafa berbeda dalam takdirnya. Ia jenius dalam pengetahuan hukum Islam dan lebih unggul dibandingkan murid-murid lainnya. Seringkali ia mengungguli perdebatan yang terjadi antara murid-murid sehingga Khalif memintanya untuk duduk sebagai anggota peradilannya. Suatu hari Khalifnya mengutusnya menghadap Raja Biantium yang telah mengumpulkan semua pendeta dan akademisi Kristiani untuk berdebat dengannya. Ibnu Syafa mengungguli mereka semua dalam perdebatan dan tidak berdaya memberikan jawaban. Ia memberikan jawaban yang membuat mereka seperti muridnya. Kecerdasannya membuat Raja Biantium kagum sehingga mengundangnya ke perkumpulan keluarga. Di situ Ibnu Syafa kasmaran dengan anak perempuan raja, jatuh cinta dan melamarnya. Anak perempuan sang raja menolak kecuali ia berpindah agama. Ia bersedia meninggalkan Islam, tapi setelah menikah jatuh sakit hingga dibuang keluar istana. Ia menjadi pengemis yang meminta makanan, tapi tak ada yang peduli. Kegelapan datang kepadanya. Oh, hati-hati ya. Walaupun kita atau kalian semua ini, walaupun mungkin orang-orang alim, tapi hati-hati. Nah, nanti kualat sama oleh Gusti Allah, nanti jadinya begini. Jadi hati-hati. Suatu hari seseorang yang mengenalnya bertanya, apa yang terjadi denganmu? Ia menjawab, ada godaan yang tak bisa kuhindari. Orang itu kembali bertanya, apa kau tidak ingat apapun tentang Quran? Ia menjawab, aku hanya ingat rubbama yawadul ladzina kafaru laukanu muslimin, yang artinya lagi dan lagi siapa yang tidak beriman akan menyesal mereka bukan muslim. Masya Allah. Tubuhnya bergetar seperti akan menarik nafas terakhir. Aku menghadapkannya ke arah Ka'bah, tapi ia tetap menghadap ke timur. Kuhadapkan lagi ke arah Ka'bah dan ia memutar dirinya lagi ke arah timur. Aku memutarnya lagi untuk yang ketiga kalinya, tapi tetap saja kembali menghadap timur. Kemudian sementara ruhnya mulai keluar, ia berkata, oh Allah, ini akibat dari ketidakhormatanku kepada Ghausmu, Syekh Yusuf Al-Hamadani. Masya Allah. Selain Nabi Muhammad. Jadi ini salah satu syekh kita di Mataram Mas Nasibani, Syekh Yusuf Al-Hamadani. Jadi misalnya kita dapat amalan ini, misalnya zikir aurad harian, zikir muhtadi, walaupun yang ngasih Syekh Abu Rufail atau Maulana Syekh Sunan Nazim, pasti ini juga dulunya dilakukan oleh Syekh Yusuf Al-Hamadani. Artinya sambung begitu. Jadi zikir hariannya jangan ditinggal, nggih. Insya Allah kalau Indonesia semua dunia tenggelam, jangan tenggelam, nanti yang istiqomah melakukan zikir aurad harian atau zikir muhtadi, insya Allah nanti mereka digoyahkan ke atas. Karena Gusti Allah tidak akan menenggelamkan orang-orang yang berzikir. Seperti zaman Nabi Nuh, Allah tidak akan menenggelamkan nabinya dan para walinya. Nah, amalan yang diberikan para wali itu nanti seperti yang kata Nabi Nuh, membuat orang tenang. Dari kata-katanya, aforisme atau keburukan yang baik atau kebaikan yang buruk, menggambarkan tingginya mawam Yusuf Al-Hamadani di antara para wali. Ia berkata, pembukaan pendengaran spiritual di kalangan teman-teman Allah bagikan suatu pesan dari realitas, suatu bab di buku Allah dan suatu berkah pengetahuan yang tidak terlihat. Hal itu juga awal dari suatu pembukaan hati dan pengungkapan tabir, berita baik dari makam surgawi, terbitnya pemahaman akan arti ilahiyah. Pendengaran ini merupakan hidangan bagi ruh dan kehidupan bagi hati. Hal tersebut juga merupakan keabadian atau bakok dari rahasia atau sir. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat dirinya saksi bagi penglihatan para hamba pilihannya dan menganugerahkan mereka dengan keberkahan, akhlak dan atributnya. Dan setiap walinya, ia membuat kelompok persaksian keagungannya, syuhada dan
kelompok keesaannya, wahdaniyah, kelompok rahmatnya atau rahmat, dan kelompok kekuatannya atau kudrah. Agar kalian ketahui, wahai manusia, bahwa dari cahaya manifestasinya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 70.000 malaikat yang bertugas pada berbagai makam di antara tahta atau arsy dan kursinya. Di kehadiran Allah Subhanahu wa taala pakaian mereka berwarna hijau wal, wajah mereka bagikan bulan purnama. Mereka berada di kehadirannya dengan rasa takut, tak sadar, mabuk cintanya, berlari dari tahta ke kursi dan sebaliknya. Karena perasaan dan ampunan yang membara dalam hati mereka. Mereka adalah para sufi surga. Dan Israfil atau malaikat yang akan meniup trompet di hari pengadilan menjadi menjadi pimpinan atau pemandu mereka. Jibril alaihissalam menjadi presiden dan pembicara mereka. Dan Al-Haq, Allah Subhanahu wa taala adalah raja mereka. Keberkahan Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Demikianlah Yusuf Al-Hamadani Qursurah. Bayangan Tuhan di bumi sering menggambarkan realitas dan keagungan makam surgawi dari para sufi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ruhnya dan mensucikannya. Amin. Ya Fatih Khurasan yang terletak antara Herat dan Bakhsur pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 535 Hijriah dan dimakamkan di Merv. Di dekat makamnya dibangun sebuah masjid besar dan sekolah besar. Ia meneruskan rahasianya kepada Abu Abbas. Ia meneruskan rahasianya kepada Abdul Abbas alaihissalam, yang kemudian meneruskan kepada Abdul Khalid Al-Hustwani dan juga menerima langsung dari Yusuf Al-Hamadani. Wa minallahi taufiq bi hurmatil habib bi hurmati suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini